Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya akan sampaikan pada Ibu siapa Bang Juma ini tamu istimewa kita pada hari ini, dan kita sedikit mengalah untuk materi ya, usia sekarang Bang. Jadi usia nanti kita usia itu lama ya. Jadi kedatangan Bang Juma bagi kita sangat berharga sekali. Seakan-akan Bapak Ibu semuanya yang membuat saya masuk Zoom adalah Bang Juma ini. Di tahun 2019 ya Bang ya. Berapa kita ketemu Bang? 2020 ya? Iya, Gerunda. 2020. Saya singkat cerita, saya kejar Bang Juma ini, saya lihat videonya, dia berdebat dengan yang orang Kristen, terus terang, saya tertarik, ini orang, ini luar biasa hebatnya, ini kayak ada kena ya. Lalu saya katakan, saya melihat beliau berdiskusi waktu itu, ada ayat yang beliau bahas, loh kok kurang greget ini, kurang greget ya, kalau saya kasih Bang Juma ayat begini, pasti lebih mantap nih. Nah, maka saya cari beliau. Mencari beliau itu 40 hari 40 malam, nggak ketemu, berlapis-lapis. Ternyata beliau ini seorang jenderal lapangan ya. Nah, kemudian ketemu beliau, saya buat ke Zoom, dan waktu itu kita buka kelas, sempat buka kelas, habis itu hijrah ke PI, dan sekarang sudah mandiri. Nah, tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Juma yang tidak bisa saya lepaskan dari kebesaran alas ini sekarang. Batu pertamanya Bang Juma, tapi batu pertamanya habis itu menghilang. Nah, sekarang kita undang lagi batu pertama Al-Sani, Bang Juma. Silakan Bang Juma, pertanyaan di kamar teman-teman sini semuanya. Kapan kita Baik. Masya Allah. Jadi kembali ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Terkait dengan keberadaan saya kemudian di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, itu tidak terlepas daripada upaya Gerunda kita ini yang memang gigih memperjuangkan Al-Quran. Lalu kemudian dia menginginkan saya sebagai kristolog itu tampil dengan pemahaman yang maksimal tentang hujatan dan serangan-serangan non-muslim terhadap kitab suci Al-Quranul Karim. Nah, perkenalan saya dengan beliau, Gerunda kita ini, Gerunda Al-Risal, itu membuat saya semakin kuat di lapangan. Ya. Semakin pede, semakin percaya diri. Meskipun keilmuan beliau itu yang saya serap baru 1%. Saya belum seperti Bapak Ibu sekalian yang sudah mendalami begitu jauh tentang isi dan kandungan Al-Quran terkait dengan akar kata, lantas kemudian pengembangan domir dan seterusnya, ya betul. Jadi materi yang kemudian beliau jadikan sebagai muatan di dalam penjabaran Al-Quran itu sangat mudah dipahami karena mereka menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Sementara kekurangan saya karena saya hanya kristolog biasa, itu tidak memahami istilah-istilah yang membuat saya semakin rumit. Ada domir, ada apa istilahnya itu, nahwu sharabnya, fiil, fa'il, ya, hal-hal yang terkait yang seharusnya bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar untuk menjelaskan sebuah metode atau kaitannya dengan kunci-kunci untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Nah, saya hanya ingin mengatakan begini, kenapa di luar sana itu orang melenggang dengan uang 5.000, dengan Indomie 1 bungkus, bisa murtad? Karena mereka meninggalkan Al-Quran. Kenapa mereka meninggalkan Al-Quran? Karena jarang di antara umat Islam itu yang mau ridha, ya, mengikhlaskan waktunya dan ilmunya untuk mengajarkan Al-Quran itu kepada sesamanya umat Islam. Ini saya harus buka di sini karena itu adalah fakta di lapangan. Terkadang kita ingin mendatangkan seorang ustadz, yang pertama ditanya itu, ya mohon maaf ini berapa duit? Ini yang tidak ada di kita. Sementara kita tidak diajarkan kemudian setiap bulan itu ada yang disebut perpuluhan, persembahan kepada Tuhan melalui imam. Itu tidak ada kita. Sehingga gerakan-gerakan Islamisasi itu tidak berjalan dengan instrumen yang baik. Para ustadz hanya disibukkan dengan menggaungkan Al-Quran di masjid-masjid, di acara-acara yang nuansanya Islami. Sementara musuh kita,
Ya, saya katakan musuh karena mereka ini siang malam itu menghabiskan waktu mereka untuk mencari celah, ya. Karena kandang mereka itu mereka buat tanpa ada domba di dalamnya, mereka mencari domba dengan cara apapun. Mereka memurtadkan orang dengan segala macam metode yang mereka gunakan. Karena impian mereka 2050 Indonesia sudah harus 50-50. 50 Kristen, 50 Islam. Nah, kalau kita terlena, ini bahaya. Nah, karena itulah kemudian dengan adanya metode yang diajarkan oleh gurunda kita, ini adalah salah satu aspek pendukung yang sangat-sangat memberikan spirit terhadap kami Kristolog untuk percaya diri kepada apapun kondisi di lapangan. Nah, saya pernah berdialog dengan salah satu pendeta ya, pendeta dari Manado. Saya katakan kepada beliau, kalau Anda cinta terhadap kitab suci Anda, cinta kepada Yesus, cinta kepada yang Anda sebutkan Bapa, maka itu akan berdampak terhadap kecintaan Anda kepada kitab suci Anda. Layaknya kami umat Islam. Karena kami cinta Allah, kami cinta Rasulullah, kami cinta agama kami, meskipun kami tidak ngerti apa arti daripada kitab suci Al-Quran yang dilantunkan melalui ayat-ayat suci. Paling tidak hati kami itu ada rasa keingintahuan terhadap kitab suci kami. Maka dari usia lahir 3 tahun, kami sudah diajarkan mengenal huruf-huruf hijaiyah. Itulah wujud daripada kebenaran absolut yang ada di Al-Quran. Manusia diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna. Ada insting, kecintaan, ketertarikan kembali kepada roh yang tadinya suci. Apa itu? Kecintaan terhadap kalamullah. Maka kami umat Islam mau mengerti Al-Quran, tidak paham artinya, tetap kami cinta untuk belajar Al-Quran. Itulah daya tarik Al-Quran itu sendiri. Klop dengan manusia yang diciptakan sempurna, kemudian Al-Quran yang memiliki daya tarik terhadap manusia yang sempurna ini. Oleh karena itulah kami umat Islam, ya kami disibukkan dengan mempelajari Quran dalam arti kata mengenai arti, mengenai pemahaman yang lebih jauh. Ya itu nomor 2, yang penting kami bisa baca kitab suci kami. Itulah bukti kebenaran Al-Quran bahwa kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Allah menjaga Al-Quran itu melalui insan Islam. Dari penghafal-penghafal Quran, Allah menjaga. Nah sekarang, kalau Anda cinta terhadap kitab suci Anda, bisakah Anda membaca kitab Anda dengan menggunakan original teks, bahasa Greek atau bahasa Yunani? Tidak bisa. Berarti Anda tidak cinta. Anda tidak sayang. Sementara di dalam kitab Anda dikatakan di Kisah Para Rasul, Yesus itu di dalam kesehariannya menggunakan bahasa Ibrani. Kenapa Anda tidak ingin mengetahui kitab Anda dalam bahasa aslinya? Mana Anda tahu? Babi haram atau babi kota yang haram atau babi desa yang haram? Karena dalam kitab Anda setiap tahun itu direvisi. Kenapa tidak ada keinginan kemudian untuk mengetahui original teksnya itu seperti apa? Nah inilah sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah antum semua sudah berada di jalan yang tepat sekali untuk kemudian bagaimana Al-Quran ini bisa kita kaji, kita dalami, lalu kemudian sesepuh apapun kita, ya, karena Islam itu adalah ilmu, agama ini ilmu, Islam ini ilmu, tidak ada Islam tanpa ilmu. Apapun yang termaktub di dalam Islam harus berdiri di atas kaidah ilmu, nggak bisa tidak. Oleh karena itulah ya, belajar Islam itu dari taman kanak-kanak sampai pada taman makam pahlawan. Itu hak yang mutlak kita lakoni di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tidak ada kata berhenti belajar, tidak ada kata berhenti belajar. Saya yakin gurunda kita pun masih belajar. Beliau masih membaca kitab, beliau masih mendalami, minimal beliau ini mengingat-ingat kembali apa yang diajarkan hari ini, diingat-ingat kembali. Itulah bukti bahwa kata Rasulullah, jika engkau menginginkan dunia maka dengan ilmu, menginginkan akhirat ilmu, menginginkan kedua-duanya pun juga dengan ilmu. Ya terakhir dari saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, juga guru saya, semoga saya di dalam melakoni pekerjaan ini ya sebagai kristolog untuk membentengi akidah umat dari rongrongan ajaran penyembahan terhadap manusia, diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan yang paling utama saya tetap waras, ya. Saya tetap waras, saya tetap sehat, tidak dicobai oleh Allah
dengan gangguan jiwa gitu, karena itu payah itu kalau sudah gangguan jiwa, manusia pun dianggap Tuhan nanti. Saya kira begitu dari saya, Gurunda, terima kasih banyak atas Oke. kesempatan ini. Saya merasa terhormat, sangat merasa tersanjung berada di tengah-tengah orang yang hatinya bersih, hati kalbunya itu aduh, karena belajar Quran itu tidak sembarang. Orang yang mau meluangkan waktu, menyiapkan waktu, kemudian memberikan konsentrasi dalam hidupnya untuk fokus kepada Al-Quran, itu adalah orang-orang yang surganya sudah nampak. Iya. Amin, amin, amin. Nggak mudah itu, nggak mudah itu orang tertarik kepada Quran, nggak mudah. Jadi orang-orang yang tertarik untuk belajar Quran, Amin, itu amin. tanda-tanda bahwa beliau adalah calon penghuni surga. Amin. Sekian Gurunda, terima kasih banyak atas. Ada pertanyaan nggak Bang? Masih ada kita buka sisi dan jawab. Pertama, Terima kasih Bang terima kasih Abbas. banyak. Bang Juma. Iya, Gurunda. Terima kasih Bang Pertama, Abbas. Ya, sebentar. Bang Juma masih ingat KKL? KKL. Kadang-kadang lupa. Kata kerja bentuk lampau ya, Gurunda ya. KKSAD? Iya, insya Allah. Kalau ada kitab kubuka lagi, ingat lagi pasti. Huruf Sia masih ada ingat? Huruf Sia? Allahu Akbar. Huruf Sia masih ingat? Saya belum sampai ke sana kemarin, Gurunda. Kalau gitu saya minta Mbak Pepe menyapa. Mbak Pepe, Assalamualaikum Mbak Pepe. Mbak Pepe. Oh, adinda saya ada di sini. Mbak Pepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Dinda, Masya Allah. Saya menepi ini dari kerumunan orang. Saya tadi di sekolah anak. Alhamdulillah. Akhirnya hadir juga, Ustaz. Ya, tokoh yang kita idam-idamkan, tokoh yang kita rindu-rindukan. Masya Allah, terima kasih. Terus terang Bang Bapak Jumbo, makasih. Bapak Ibu sekalian, Bapak Juma ini, kalau beliau di depan sedang berdebat dengan orang-orang Nasrani, dengan pendeta-pendeta, saya menganggap sedang perang Islam. Artinya dalam jiwa saya harus bantu beliau. Apapun yang bisa saya punya saya bantu beliau. Beliau mempertahankan akidah umat. Saya katakan, saya insya Allah apapun saya berikan kepada Bang Juma. Makanya waktu itu saya ngajar Bang Juma sendirian Bang Juma saya ajarin. Maka kami pernah mengajar sendirian Bang Juma dulu. Untuk Bang Juma karena beliau mewakili umat Islam, bukan beliau pribadi. Itu yang beliau tulis dalam membela Islam. Maka saya tidak akan pernah membiarkan beliau seorang diri. Jadi saya bantu beliau dengan apa yang saya punya saat itu. Maka saya punya gramatikal Quran, saya ajarin beliau dan saya lihat boleh Bang Jumanya sejak beliau kenal sama saya pada saat diskusi dengan orang itu kan menghujat Al-Quran, Pak. Beliau orang-orang di luar Nasrani itu Al-Quran dihujat di apa? Nah, beliau ini yang membela. Nah, beliau membela, coba terangin. Nah, beliau bisa nerangin. Nah, ya, Bang Jumaya nerangin. Insya Allah, Gurunda. Oh ya, Gurunda. Ya. Hari Jumat depan, beberapa hari ke depan, saya berdialog dengan doktor. Temanya itu terkait dengan pewahyuan Al-Quran. Sudilah kiranya nanti Gurunda memberikan materi-materi di Japri terkait dengan ayat-ayat yang mungkin bisa saya jadikan sebagai ya terkait dengan pewahyuan Al-Quran, Gurunda. Itu beliau mau balas dendam atas kekalahan ini. Nah, saya mohon kepada Gurunda ada materi-materi mungkin yang bisa diberikan kepada saya melalui Japri yang nanti akan saya pelajari. Boleh ya, Gurunda ya? Boleh Bang Juma dulu, masih ingat saya kata apa? Ittabi'u. Ikut. Nah, itu apa? Ayat berapa dulu tuh? Gimana, Gurunda? Ada ayat apa dulu? Ikut Nabi Ibrahim. Ayat apa dulu? Surat An-Nahl ayat 123. Ikut. Nah, kan itu dulu. Bang Juma sama siapa berdebat dulu tuh? Ittabi'u dengan taba'a beda ya kan. Tabi'an dengan ittaba'a kan beda itu. Kalau taba'a ngikut biasa, kalau ittabi'u ngikut saya ikut. Seikut-ikutnya. Saya ingat Bang Juma berdebat. Mantap. Iya. Cuman kalau baca at-taba'a gimana itu sebenarnya? Cuma saya sendiri yang tahu itu. Allahu Akbar. Ittabi'u bukan at-tabi'u bukan. Itu enggak apa-apa Bang Juma. Makasih. Ada lagi mau sampaikan? Silakan ada yang mau tanya kepada Bang Juma. Masih sampai jam berapa Bang Juma ini? Bang Juma sampai jam berapa? Ya, saya ini Gurunda, kebetulan kan saya di rumah di Medan ini di acara ponaan yang nikah.
Jadi yang nikah siapa keponakan atau Bang Jumanya? belum, calonnya belum lahir. Oh, Masya Allah. Bang Oce, ini Bang Juma di Medan, Bang Oce ada di Medan. Silakan tanya Bang Oce. Sebelum tanya 1-2 orang. Iya, baik. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pertamanya mau nanya marganya apa ya? Saya bukan Medan, saya orang Bugis. Makassar Bang Oh, Juma, Bugis, Oce. tapi tinggal di Medan ya. Oke. Enggak, Saya enggak. kalau Ada kegiatan di Medan. Oh, di Medan ada kegiatan. Sementara, ya. Kalau nggak salah saya pernah ya mengikuti kegiatannya Bang Juma berapa bulan yang lalu, tapi lupa linknya gitu ya. Tapi debatnya itu dilakukan malam hari sih Bang ya. Iya. Jam 12-an gitu ya. Nanti coba tolong linknya dikirim lagi. Oh, boleh, boleh. Saya kadang-kadang suka kalau lagi nggak bisa tidur saya suka ikut itu, tapi linknya kehapus gitu karena Oh iya. waktu itu grupnya udah kehapus sama saya. Itu aja Bu Oke, ya. baik, Oke. makasih Bu. Oke, Bang Ramang satu nih, ada Bang Ramang. Bang Ramang, Hasan, silakan. Ya Bang Ustaz, Ramang. saya ya makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz Juma, saya mau pastikan yang YouTube-nya yang Zulkifli M. Abbas official ya. Betul, Ya. betul. Latar hitam tulisan transparan putih ya. Ya, Oh ya, Benar. ya. Makasih. Sama Instagram juga begitu ya Ustaz ya. Gimana? Instagramnya juga modelnya seperti itu juga. Iya, Ya? sama Instagram, Ya. Facebook juga sama. Ya, makasih banyak. Saya follow ya. Alhamdulillah. Baik, Ada yang mau makasih. tanya Bang Ramang? Itu aja Ustadz, untuk sementara saya enggak berani nanya macam-macam. Oh iya. Bang Juma ini kayak artis Bu ya. Kalau dia masuk ke Begini Pak Ustadz. komunikasi sebentar dengan Bang Juma, Pak Ustadz. Karena ilmu saya Assalamualaikum. di bawah, makanya saya enggak berani nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum di Juma nih. Ya, Saya sudah tua nih di Juma ya. 76. Iya, Saya- usia kita nanti di jannah sama Bang. Santai aja tentang usia. Saya sering mendengar itu perdebatan ada itu di YouTube itu ya. Ya. Mana itu? Wah, itu asik betul itu. Saya dengarkan itu. Saya terharu. Banyak yang kalah itu. Ya. Terima kasih itulah. Alhamdulillah. Para sekolah. Tempat sekolah. Senang Berkat betul. gurunda kita, Ustaz Ini Rizal. komunikasi dengan Bang Juma. Silakan Pak Indro, silakan Pak Indro. Ya, Bang Juma, saya Pak Indro, saya kebetulan sedang di Jogja. Iya, Bang. Saya dulunya Katolik. Ya. Satu hal yang mungkin saya pelajari juga dari Injil, di mana ada beberapa kesalahan ya. Ini kaitannya dengan Ibrahim dan Ismail, Bang Juma. Ya. Nah, kalau di dalam Injil itu yang dikultuskan itu adalah Ishak, Ya. sehingga sampai timbul pula asumsi yang dikorbankan adalah Ishak. Ya. Itu real. Nah, padahal di dalam kronologi Injil itu kita bisa baca bahwa pertama ada kisah yang mengatakan bahwa orang yang dibawa oleh Ibrahim itu sudah umur sekian, di mana pada saat itu tidak mungkin itu Ishak ya. Yang kedua, kemudian mereka itu beralibi bahwa Ismail itu seperti tidak diakui oleh Tuhan sebagai pewaris kenabian gitu. Nah, itu beberapa poin yang mungkin bisa diklarifikasi atau dipertahankan di debat gitu. Silakan Pak Juma. Nah, itu kepalsuan benar-benar itu, Pak. Silakan Pak Juma. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai siapa yang dikurbankan ya. Makanya hari ini sampai kapanpun orang-orang Yahudi dan Islam itu tidak pernah ribut tentang siapa yang dikurbankan. Apa masalahnya? Karena sebenarnya di dalam budaya Torah itu tidak ada yang dikurbankan di situ. Tidak ada yang dikurbankan. Hanya orang Kristen yang kemudian ribut tentang siapa yang dikurbankan.
Tapi kalau kita melihat secara Bible, ya, dari Bible dulu, kemudian nanti kalau terkait dengan ini, Gurunda kita bisa kaji lebih mendalam dalam Al-Quran surah As-Saffat itu ya, ayat 100 sampai 115. Nah, yang diminta di dalam kitab Kejadian itu jelas, ambillah anakmu yang tunggal. Kita orang yang menggunakan akal sehat, anak tunggalnya Ibrahim itu siapa? Ibrahim, Ismail pada saat Ishak belum lahir. Ya. Nah, lalu kemudian ada framing yang dilakukan oleh teman-teman Kristen. Betul. Ismail anak tunggalnya Sarah. Kemudian Ishak anak tunggalnya Hagar, dan Ishak anak tunggalnya Sarah. Sekarang menjadi pertanyaan, Allah meminta anak siapa? Anak Sarah, anak Hagar, atau anak Ibrahim? Anak Ibrahim. Anak Ibrahim. Ambillah anakmu yang tunggal. Anak tunggalnya Ibrahim siapa? Ismail pada saat Ishak belum lahir. Iya. Nah, Ishak itu dikatakan sebagai anak perjanjian. Apa definisi perjanjian? Ketika Allah kemudian minta kepada Sarah untuk bersabar, ya. Sarah tertawa dalam hati, ya kan? Dalam kitab Kejadian, tertawa dalam hati, sehingga anaknya disebut Ishak. Kenapa tertawa? Karena dia nggak percaya. Mana mungkin saya yang sudah tua, mandul, bisa melahirkan anak. Maka Ishak itu dalam bahasa Ibrani disebut tertawa. Ismail dalam bahasa Ibrani disebut Tuhan mendengarkan engkau. Kenapa dikatakan Ismail didengarkan? Anak yang didengarkan. Doa Tuhan mendengarkan. Karena Abraham menginginkan memiliki anak. Dan Allah kabulkan. Nah, makanya anaknya disebut dari dua kata, Sema dan Mail. Ismail. Ismail. Dari kata Sheba, El itu adalah Allah dalam bahasa Ibrani. Allah dalam bahasa Suryani. Jadi, Shema, ya, asma Allah, maksudnya asma Allah, mendengarkan kemudian apa yang diinginkan oleh Abraham. Maka lahirlah anaknya. Itu yang pertama. Kedua, mungkin abang saya pernah mendengarkan begini. Ketika kemudian Sarah meninggal, Abraham datang untuk membeli tanah sebagai seorang asing kepada orang yang ada di Hebron. Kalau abang pelajari kitab Kejadian dan juga Keluaran, di situ jelas bagaimana kemudian Abraham datang untuk membeli tanah kepada orang asing. Jadi Abraham dianggap orang asing di tanah Hebron. Hebron ini adalah tempat besarnya Ishak bersama dengan ibunya Sarah. Jadi ketika meninggal Sarah, Abraham datang sebagai orang asing di Hebron untuk membelikan tanah untuk menguburkan istrinya. Berarti Abraham tidak tinggal bersama dengan Sarah. Oke. Nah, di dalam kitab Kejadian 5 diterangkan, Kejadian 15 diterangkan bahwa Ismail di dalam Kejadian 2-nya itu diusir oleh Ibrahim, oleh Sarah. Jadi diusir kemana? Dia diusir ke Beersheba. Jadi Beersheba dan juga kemudian Hagar dan Ismail itu menetap di gurun Beersheba. Jadi ada dua tempat, Beersheba, Hebron. Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba. Sarah dan Ishak tinggal di Hebron. Ketika kemudian Abraham dimintai untuk kurban, ternyata itu dilakoni di mana? Di Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Hagar dan Ismail. Siapa yang tinggal di Hebron? Ishak dan Sarah. Ketika Sarah meninggal, Ibrahim meninggalkan Beersheba menuju kepada tempat Sarah untuk menguburkan dia. Berarti anak yang dikasihi, anak yang dicintai adalah Ismail. Karena Ibrahim tinggal bersama dengan Ismail. Nah, itu Bible yang mengatakan, belum Al-Qur'an. Ya, saya kira begitu. Sementara perintahnya, ambil anakmu yang engkau kasihi, ya. Ambil anakmu yang engkau kasihi, ambil anakmu yang engkau cintai, ya, untuk dikurbankan. Jadi benar Bang Indro ya. Iya, betul. Bang Indro ini balap Bang Juma. Iya. Pas tepat. Jadi kami punya jargon Bang Juma ini, kalau ada orang di luar Islam mencoba menggunakan Islam, hanya dua kemungkinan Bang.
Satu, bagaimana Bang? Ya, Hanya dua satu kemungkinan. satu dia gila, gitu ya, Gurunda. Satu dia mualaf, Satu dia satu dia mualaf, pulang bawa malu. Iya. Ini kemana Ya. Bang? yang satunya mualaf, yang satunya balik membawa malu. Itu baru mencoba ngetik Quran ya. Nah, Quran itu nggak ada kelemahannya Bang. Beda kalau ngetik yang lain itu contohnya dari masalah Injil, coba dimakan Pak Indro. Bu Ani mau tanya nih, silakan Bu Ani. Iya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama saya mari kita berdoa untuk Ustadz Zulkifli. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, Amin. panjang umur, karena ini pembela agama kita. Saya terharu sangat sekali ya. Bagaimana Bang Zuma itu apa ya? Begitu berani itu kan berarti ini kan Bang Zuma kan perang jihad ya Bu ya. Ini kan perang jihad Bang Zuma itu, bagaimana bisa berani, terus bagaimana begitu menguasai kitab-kitab yang lain. Sejak kapan Bang Zuma mempelajari ini gitu? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah mengklik Bang Zuma untuk tugas yang mulia, yang berat ini. Bagaimana bisa heroik gitu loh. Terima kasih Bang Zuma, saya terharu sangat. Terima kasih. Jadi di dalam Al-Qur'an ya, kalau saya nggak salah Gurunda, di surah Al-Furqan ayat 52 diterangkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Ya, mungkin sedikit benarnya seperti itu ya. Di situ diterangkan bahwa maka janganlah engkau taati orang-orang yang ingkar, jangan engkau taati orang-orang yang kafir, dan berjuanglah melawan mereka dengan Al-Quran, dengan perjuangan yang besar. Jadi kita tidak bisa diam ketika mereka mengajarkan Allah itu nuzul menjadi manusia, kemudian Allah menjadi Tuhan ketika dia sudah bangkit dari kematian. Anak Maria adalah Allah yang menjadi manusia. Kita harus melawan. Gak bisa didiamkan. Makanya kemarin ketika saya berdialog dengan Muriwali, Islam itu selalu menyerang iman Islam. Islam itu selalu menyerang akidah Kristen, kata dia. Islam itu selalu menghina Kristen. Saya bantah. Sebelum dialog ini kukatakan begini. Sebelum kita debat, saya ingin meluruskan satu kesalahpahaman yang sangat-sangat mendasar dan merupakan pekerjaan Dajjal di Indonesia ini, kubilang. Izinkan saya untuk menjelaskan. Saya dikasih ruang untuk menjelaskan itu. Saya katakan, Pak Pendeta, tolong dicabut kembali pernyataan Anda yang mengatakan bahwa kami apologet Islam, kami kristologi Islam itu selalu menyerang Kristen. Saya katakan, fondasi awal Kristen menjejakkan kaki di Nusantara ini, sejak awal itu juga Kristen telah menista agama Islam. Sejak Kristen dikenal di Nusantara ini, sejak itu juga Kristen Indonesia menghujat dan menghantam akidah Islam tanpa main-main. Kristenlah yang menyerang kami, kubilang. Apa pembuktiannya? Anda menyebut anak Maria itu sebagai Allah. Anda menyebutkan Allah kami itu memiliki anak. Anda mengajarkan Allah itu dilahirkan oleh manusia. Kenapa Anda tidak menggunakan kata Theos? Original kitab Anda. Kenapa Anda tidak menggunakan kata Tuhan? Ada bahasa Indonesia yang disiapkan. Kenapa Anda harus menggunakan kata Allah? Di mana kata Allah itu mutlak hanya ada di dalam pengajaran Islam, dalam Al-Quran. Itu yang pertama aku bilang. Jadi yang menyerang kalian itu tidak ada. Kami hanya bertahan. Kalian yang menyerang kami. Maka saya terpanggil untuk tampil. Ya, membentengi akidah Islam, aku bilang. Saya bukan apa-apa, tapi saya merasa terpanggil. Anda mengatakan Tuhan kami punya anak. Al-Quran mengatakan Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Anda yang menghujat kami. Kami mayoritas di Indonesia. Tapi kami tidak pernah membawa nama Yesus dalam Al-Quran, meski hanya terjemahan. Kami tidak pernah membawa Paulus di dalam Al-Quran, meski hanya terjemahan. Kalian sudah terjemahan, membawa nama Allah, dan Allah Anda katakan memiliki anak.
Dan Anda katakan Allah pernah mati. Kenapa Anda tidak mengganti kata Allah saja menjadi Theos? Theos dalam bahasa Ibrani Elohim, ya, atau Yehova, atau Yahweh, atau apalah yang Anda inginkan. Bukan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan sebutan God. Dalam bahasa Yunaninya disebut dengan sebutan Theos. Kenapa harus ke Allah? Kalian yang menyerang kami. Tujuannya untuk mengaburkan, untuk menzamarkan Tuhan Anda itu layaknya seperti Tuhan yang umat Islam. Apa tujuannya? Supaya generasi Islam yang meninggalkan Al-Quran pelan-pelan bisa ditipu bahwa Tuhannya Islam dan Tuhannya Kristen itu sama. Nah, itu yang saya katakan, Bu. Makanya saya hadir di tengah-tengah mereka, meski saya diancam, mau dibunuh, itu sudah sering. Ya, mau didatangin, mau disantet, tapi saya hanya bersandar kepada Allah. Kita harus tampil untuk Al-Quran ini terlalu indah kemudian. Al-Quran ini harus disebarkan, disampaikan kepada mereka. Dengan cara apa? Untuk mengatakan emas palsu itu palsu, kita tidak perlu emas asli untuk menunjukkan. Kita cukup membawa emas palsu itu untuk menjelaskan kepada mereka, ini loh emas palsu itu. Makanya saya menggunakan Bible untuk menjelaskan kepalsuan ajaran mereka. Ketika mereka mengatakan, Tuhan Yesus itu mampu membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus mampu mengampuni dosa. Saya hantam pakai Bible. Yohanes 5 nomor 30. Aku Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan di atas muka bumi. Jelas selesai. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, kemudian dia mengatakan, di mana ada manusia di atas muka bumi ini diberi kuasa untuk membangkitkan, menghapuskan dosa. Lalu kemudian apa lagi? Menyiapkan tempat untuk umatnya di surga. Di mana ada manusia? Saya katakan kepada mereka, meskipun hanya ada satu manusia di atas muka bumi ini yang mampu membuat matahari menjadi dua, matahari terbit dari selatan, matahari terbit dari utara, matahari terbit dari barat, ku bilang, Yesus tidak bisa berubah menjadi Tuhan. Kenapa? Saya tidak menggunakan Al-Quran. Saya gunakan kitab Anda. Ada ratusan ayat yang harusnya menjadikan Anda sehat. Pertama, di dalam Yohanes 5 nomor 36, apa yang Yesus katakan? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian bapak-bapak gereja, yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahkan lebih penting dari kesaksian seluruh para nabi. Apa kata Yesus? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah kalian, itulah pekerjaan ini yang bersaksi kepadaku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Selesai kan? Jadi kehebatan Yesus itu ternyata hanya digunakan oleh Allah untuk memperlihatkan kepada Bani Israel bahwa Yesus yang kau tuduh anak haram itu adalah utusanku. Buktinya dia mampu bermujizat. Dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia mengobati orang yang lumpuh. Dia membuat orang buta bisa melihat dan seterusnya. Ternyata di kacamata kami Islam itu hanya level mujizat. Mujizat hanya tataran yang terjadi kepada para utusan Tuhan. Tuhan yang memberi mujizat. Lihat, ketika Yesus mengatakan, banyak orang yang ada di sini ingin mempersaksikan kemuliaan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, perlihatkan kepada mereka, ya, bangkitkan Lazarus. Apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian? Lazarus, bangkitlah. Seketika Lazarus yang mayat itu bangkit. Kepada siapa Yesus berdoa? Kepada Tuhan yang ada di surga, ada di langit. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai. Nah, sehingga saya katakan bahwa untuk melumpuhkan akidah mereka yang mereka ajarkan secara pelan-pelan, untuk mereka sebarkan secara sistematis kepada generasi Islam, nggak perlu Al-Quran sebenarnya. Kita hanya membutuhkan kitab mereka untuk membantai mereka bahwa kitab kalian yang menerangkan Yesus itu bukan Tuhan. Dan kemarin ketika saya berdialog dengan pendeta besar yang mereka miliki, pendeta Muriwali, apa yang dikatakan setelah dia terpojok? Memang Kristen mana yang mengimani Yesus itu menjadi Allah? Yesus itu selama-lamanya adalah manusia. Dia terkancing di situ. Sehingga dengan demikian mereka menyembah Yesus yang adalah manusia. Nah, selesai, tamat mereka sebenarnya. Makanya banyak yang bersyahadat, banyak yang menelpon tim kita. Bahkan di markas MMCI kemarin saya live-kan bersyahadat. Akibat daripada kebohongan dan kebobrokan akidah yang mereka sembunyikan selama ini dengan bertopengkan nama Allah. Bapak Ibu sekalian boleh nonton dialog saya 2 hari yang lalu. Di situ dengan gamblang dia mengatakan, kami Kristen tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah manusia
seutuhnya manusia, 100% manusia, kembali ke surga menjadi manusia selama-lamanya. Dengan kata lain, yang mereka sembah selama ini adalah anak Maria manusia. Al-Quran begitu jelas mengatakan dalam surah Al-Ma'idah, ya, ayat 116, ayat 117. Wahai Isa, adakah engkau pernah mengajarkan kepada mereka, sembahlah aku dan ibuku selain daripada Allah? Apa kata Isa alaihissalam? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak berhak mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Seirama dengan Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Subhanallah. Ani abudullah ya Rabbi wa Rabbakum. Kata Isa alaihissalam. Kata Yesus dalam Yohanes, wahai Maria, datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum, kata Isa alaihissalam. Seirama dengan pernyataan Yesus. Nah, inilah yang kemudian membuat saya kuat, ya, dengan adanya ilmu yang diberikan oleh gurunda kita Rizal. Saya semakin percaya diri untuk kemudian menjabarkan bahwa Islam itu adalah ajaran yang cinta kasih sayang. An-Nisa ayat 1, ya. Di situ diterangkan, wahai manusia, jagalah, peliharalah kekerabatan, peliharalah kasih sayang, pelihara kekeluargaan. Hanya ada Islam yang mengajarkan itu. Di luar Islam tidak ada. Oleh karena itulah saya terpanggil, karena kasih sayang saya terhadap teman-teman Kristen, saya hadir di tengah-tengah mereka untuk membimbing mereka mengenal Bible, mengenal Yesus yang sesungguhnya. Saya kira begitu, Ibu Aini, terima kasih banyak atas. Luar biasa. Satu lagi belum terjawab, kapan mulai terjun menggeluti ini? Ya, berapa lama? Ya, dulu waktu saya masih kuliah ya Bu ya, itu terjadi perang agama di daerah saya. Boleh dibilang efek daripada perang ini yang terjadi di Tanah Luwu sana itu, ya, berimbas dari Poso Palu kemarin tahun 99, dari Ambon 98, 99 nyebrang ke Sulawesi, merembet sampai di tempat saya. Itu ada perkampungan Nasrani di sana, ada perkampungan Kristiani di sana, yang kemudian terpecah perang. Nah, salah satu korban itu adalah abang saya sendiri. Dari situlah saya merasa terpanggil, bukan terpanggil untuk turun di lapangan perang jihad, tapi saya terpanggil untuk kemudian mempelajari Bible mereka, untuk menyadarkan mereka apa yang mereka hinakan, apa yang mereka bencikan terhadap Islam selama ini. Sejak itulah kemudian saya belajar, mempelajari Bible, mempelajari kitab-kitab yang mereka punya. Seperti itu. Akhirnya terjun ke Facebook, berjuang di Facebook bersama teman-teman, kemudian pindah ke grup WA, kemudian sampai sekarang kembali ke Zoom. Masya Allah, luar biasa. Ya, di Makassar sekarang ada Makassar Mualaf Center yang dinakodai oleh Bang Juma itu, dan sudah berapa orang mualafnya sudah? Gimana, Gurunda? Berapa orang mualaf di MC sekarang yang Bang mualafkan? Kalau di MMCI, khusus MMCI yang berdiri tahun kemarin ya, bulan 7 2021, itu sudah menurut data yang kita terima sudah 37. Kemarin satu berarti 38. Nah, ini yang disahadatkan langsung. Belum yang melalui live Zoom, karena ada beberapa yang kita sahadatkan dari Malaysia, dari Thailand, dari Singapura. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak salah saya memberikan nama ke abang ini, Zakir Naik dari Indonesia. Nah, enggak juga. Tadi dari timur belum, masih jauh. Timur, sekarang meningkat jadi Zakir Naik from Indonesia. Selamat berjuang ya Bang ya. Masya Allah, makasih Gurunda. Ya. Syukran Bang Zuma. Ya, sama-sama. Saya hanya mensuplai memperkuat senjata. Abang udah banyak senjata. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih Ukhti, barakallah. Ada lagi mau bertanya Pak Juma nih, lepas kami ada lagi mau tanya? Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Bang Juma aja. Bang Juma sampai jam berapa? Ini kalau bisa Bang Juma. Saya udah ditunggu Gurunda. Ini banyak, dua lagi yang nanya Bang Juma. Bentar dulu. Ada dua lagi Bang Juma. Silakan Bu Erlina. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ananda Zuma mungkin ya, karena saya udah tua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat salut sekali dengan perjuangan anak muda, apalagi membela agama gitu ya, memberikan sesuatu dengan ilmu. Jadi tadi ilmu dan ilmu. Jadi tentunya tanpa ilmu, Ananda Zulma ini tidak akan bereaksi tentunya. Saya sangat salut sekali. Jadi kalau saya lihat videonya itu ya sangat semangat gitu ya. Nah, cuman saya dengan hasil-hasilnya itu ya sangat salut. Kalau boleh, saya karena orang tua mungkin ya, kalau boleh. Jadi saya kalau melihat sesuatu, itu saya selalu melihat pertamanya itu visual. Jadi kalau dalam video misalnya pertama yang saya lihat itu picture-nya Ananda Zulma itu di gambarnya itu ya, sebagai picture awal itu ya. Nah itu kalau saya boleh usul, ini kalau boleh. Boleh. Seperti ada yang gambar-gambar yang itu menurut saya ya, mungkin sebagai orang tua saya melihat itu agak serem gitu, yang ada gambar seperti video yang kalau saya boleh lihat yang contoh yang kayak dan akhirnya Herdi Simulit sobek kayak gitu ya. Dan seperti Dajjal anti Yesus gitu. Ini kalau boleh gitu ya, kita mungkin kalau saya pribadi, saya melihatnya pertama itu. Jadi kesannya pertama saya kalau serem, saya tuh cenderung untuk tidak membaca, walaupun tidak menonton, walaupun itu mungkin bagus gitu ya videonya. Itu kesan saya, karena saya senang misalnya seperti, ya mohon maaf ya Ustadz, bukan memuji. Ustadz Rizal ini selalu misalnya orang bertanya dijawab dengan damai gitu ya, tanpa menjudge, tanpa melihat kok ibu belum mengerti-ngerti, tidak pernah gitu. Nah, dengan visual, dengan gambar, saya pun menilainya seperti itu. Walaupun mungkin akan disampaikan itu dajjal atau apa, tapi saya membayangkan bukan gambar yang serem gitu loh. Tapi dajjal itu jadi yang saya bayangkan itu adalah seperti gambar yang mengajak, gambar yang bersahabat. Itu sih Ananda Zulma kalau boleh usul. Baik, Masya Allah. Tapi sekali lagi luar saya biasa. salut dengan anak muda yang sangat semangat dan berilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Jadi ini adalah masukan yang sangat luar biasa ya. Terkadang memang kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sehingga saya pun tersadarkan dengan masukan ibu kita tadi. Insya Allah kita akan infokan ke admin kita agar kiranya gambar-gambar yang sifatnya berbau hal-hal yang tujuannya sebenarnya tidak mendatangkan efek yang positif, itu diganti aja dengan gambar yang mungkin lebih baik, lebih santun, lebih indah dipandang mata. Makasih banyak Ibu masukannya, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah kita akan rubah segera. Baik. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Masya Allah, inilah kesempurnaan Islam ya kan. Jadi orang yang memiliki hati lembut itu harus selalu mengedepankan hal yang positif di dalam respon dan direspon, apapun itu, apalagi tujuannya demi kebaikan umat. Sekali lagi saya katakan, kehadiran saya bukan membawa pribadi. Kehadiran saya adalah mengatasnamakan agama. Namun kesalahan dan kehilafan tentu dari saya, kebenaran itu tentu dari Islam. Demikian Bu, makasih banyak. Saya tambahkan lagi, Ibu ya, kalau Bang Juma ini saya lihat videonya berdebat dengan orang lain, saya merasa ikut di situ berdebat. Saya merasa hadir di situ. Iya. Nah, jadi saya tidak akan biarkan kalau misalnya ada yang salah, saya pasti langsung coba. Cuma kok begini, kenapa begini, sebenarnya kenapa kau bilang ini, itu selalu ya. Saya selalu benar. Semoga selalu membawa nama agama kita. Terakhir ada Bu Ismi, silakan Bu Ismi. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih banyak. Anak sudah membantu umat Islam untuk menjaga agamanya dengan baik, sehingga dengan keadaan anak sekarang ini bisa Islam terjaga, Al-Quran terjaga. Karena dengan adanya saya tadi dengar anak tadi bilang dengan uang 5.000 dengan satu bungkus Indomie bisa membuat mereka murtad. Itu saya sedih sekali. Karena saya pernah diajak adik saya, dia tinggal di daerah Cibubur,
Dia bilang ke saya, Mama Ti, ayo kita ke daerah ini. Ngapa? Kata saya bilang gitu. Di situ banyak orang susah dan mereka tuh karena kesusahannya mereka dari Islam menjadi Kristen. Nah, jadi adik saya bilang, ayo kita bantu di situ, kata saya. Ayo, gitu. Nah, berarti di Jakarta aja, daerah sekitar itu namanya masih masuk Jakarta kan, daerah di tengah kota, apalagi di daerah atau di pinggir-pinggir terpelosok yang maksudnya yang orang-orang yang Islam nggak ada, yang ada orang Islam aja dia berani seperti itu. Jadi saya sangat terima kasih dengan kehadiran anak-anak nih, membuat agama kita terjaga. Apalagi tadi adik bilang, mereka punya target tahun 2050, mereka ingin sampai Indonesia ini separuh untuk Kristen. Jadi dengan ini juga mungkin saya akan lebih giat untuk mempelajari Al-Quran, walaupun dengan merangkak, saya berusaha. Jadi saya hampir mau nangis tadi adik bilang kayak gitu. Terima kasih banyak. Semoga kita umat Islam ini yang ada di Indonesia kuat. Saya bersyukur sekali ketemu dengan Ustadz Al-Hasan, Ustadz ini membuat kita semuanya tersadar bahwa Al-Quran itu begitu indahnya untuk kita, begitu lembutnya dan begitu indahnya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan kekuatan semangat yang tinggi sampai kita dijemput Allah dengan keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Sekarang Bang, di komentar Bu Ismi Bang. Iya, Mas, terima kasih banyak Ibu atas masukannya, dan memang data-data yang kita punya terkait misi mereka itu nyata. Bahkan kalau saya ingin buka-bukaan ya, itu agenda mereka setiap 25 tahun ketika ada, mohon maaf ya teman-teman yang tadinya dari Kristen atau Katolik. Agenda mereka itu di garis kerasnya mereka, awalnya itu setiap 25 tahun mereka harus bikin gerakan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa perlawanan Kristen terhadap pribumi itu masih ada di Indonesia. Makanya kemarin 98 itu adalah kode. Nah, setelah kemudian misi ini dianggap gagal, maka mereka banting setir. Mereka ingin menjadikan bagian Indonesia di wilayah-wilayah tertentu yang menjadi basis mereka dari sejak menjajah itu, kalau bisa dijadikan sebagai tanah Injil. Gitu. Entah itu Ambon, entah itu Toraja, entah itu Papua, entah itu, pokoknya ada di wilayah Indonesia ini yang harus menjadi Israel baru. Itu yang menjadi misi mereka. Nah, di Islam apakah ada misi-misi seperti itu? Tidak ada. Ya, kita hanya betul-betul menjalankan visi misi Al-Quran, rahmatan lil alamin. Kita tidak ada upaya kemudian untuk melakukan islamisasi dengan upaya-upaya yang seperti yang mereka lakukan. Contoh misalnya kejadian di Palu kemarin ketika ada bencana. Saya terjun ke sana, misi dari perusahaan. Apa yang saya temukan di sana Bapak Ibu? Di TKP banyak kemudian kompi-kompi ya, kumpulan-kumpulan yang sedang melakukan kebaktian. Melakukan pengobatan gratis. Dengan mereka, kalau di Islam dibayat. Mereka kemudian, waduh, saya bilang, luar biasa memang. Jadi ketika ada bencana, ya itulah salah satu titik sentral di mana mereka hampir di sebuah sekte itu harus, ya misi mereka sebenarnya mengatakan kemanusiaan. Tapi di situ dibarengi dengan intinya harus sampai kepada pembaptisan. Karena memang setiap hari saya bersama dengan misionaris, baik yang sudah mu'alaf atau masih aktif, mereka jujur, memang kami ditugaskan dalam sehari harus ada yang kami injili. Kayak target ya. Iya, menjadi target. Misi mereka itu mereka punya slogan, buat kandang dulu. Masalah domba itu belakangan.
jangan cari domba kandangnya nggak ada. Jadi buat kandang dulu, habis itu dombanya belakangan. Itu misi. Tapi kita mana ada di Islam buat musola dulu, buat masjid dulu, belakangan nanti jemaatnya datang. Lalu kemudian setelah jemaat yang dimaksud ini ternyata adalah non-muslim yang mau dimuslimkan, nggak bisa. Islam itu nggak bisa. Orang baca basmalah saja harus ada kaidah. Kenapa Anda membacanya diawali dengan huruf kasrah? Kenapa bukan fathah? Kenapa ketika membaca huruf la setelah tanda baca kasrah itu tidak tebal seperti Allah? Kenapa bukan bismillah? Kenapa bismillah? Itu ada kaidahnya. Jadi masuk Islam itu susah. Hanya orang-orang yang diberi hidayah yang bisa masuk. Nah, berbeda dengan yang murtad. Murtad yang tadinya susah, begitu keluar, mereka itu seperti orang yang dipenjara, kemudian bebas dari penjara. Makanya dikatakan di Islam itu kalau nggak salah ya, dikatakan bahwa dunia sijnul mukminin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Makanya mereka berdasarkan dengan Galatia 5 ya, Galatia 5 nomor 1 dan juga Galatia 5 nomor 1, Galatia 3 nomor 13, kemudian Efesus 2 nomor 15. Apa yang dikatakan? Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Dia telah membebaskan kita dari aturan Tuhan dalam hukum Torah dan segala ketentuan dan hukum yang ada di dalamnya. Merdeka. Mereka merdeka. Makanya dia mau ngapain aja boleh. Karena mereka sudah dijamin surga. Roma 10 nomor 9, jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang engkau ucapkan itu kau yakini sepenuh hati, maka bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Luar biasa. Luar biasa Yesus itu. Nah, bagaimana tidak enak masuk di Kristen? Jadi kalau sudah datang Indomie, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang Indomie, udah dikasih duit, terus habis itu ini kenapa rame di sini ya? Kenapa rame sini, Mas? Saya baru masuk nih. Ada tamu Bu Eli. Ada tamu kita Bu Eli. Oke. Terus Bang Juma, terus silakan. Silakan Bang Juma, silakan. Mbak buka mic-nya Bang Juma. Silakan Bang Juma. Kita ada tamu Bu Eli. Iya. Bu Eli di depan masuk ke dalam kelas Bu Eli. Ya. Oke. Terima kasih. Sikit lagi ya, supaya kita ngerti sedikit tentang dunia kami di luar gitu tentang ini. Nah, kenapa kemudian saudara-saudara kita yang ada di di pinggiran-pinggiran, ya, mereka muda kemudian dimurtadkan itu tadi. Mereka susah dalam beribadah, mereka susah dari sisi ekonomi. Kemudian datang segerombolan orang ya dengan menggunakan pakaian mewah, kendaraan mewah, menawarkan mereka kesembuhan penyakit, kemudian menawarkan mereka beasiswa untuk anak-anaknya, menawarkan mereka kehidupan yang layak dengan bebas dari syariat Islam masuk kepada kemerdekaan syariat. Mau makan apa saja boleh. Tentu mereka lebih pilih itu. Karena itulah kemudian kami dari Kristalk ini ya memiliki beban berat, PR yang begitu luar biasa untuk kami bisa menepis gerakan-gerakan mereka. Ya, tentu yang kami harapkan adalah doa dari Gurunda, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Sekira begitu dari saya, berpanjang lebar. Gurunda, saya mengganggu materi yang harusnya menjadi andalan kita sebagai umat Islam. Mungkin sekira cukup untuk sementara. Insya Allah di waktu yang sesi yang akan datang, kalau saya masih diharapkan, saya akan, kalau ada waktu, saya akan bergabung kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya ibaratkan Bu ya, kalau Bapak Ibu ya, misalnya kalau Bapak Ibu sedang makan enak di rumah, tahukah Ibu di luar banyak garong-garong yang beliau jaga, beliau satpamnya. Kita bisa belajar nyaman di Al-Sani, beliau udah bilang bisa, Pak Ustadz, Gurunda, kalau ada yang ganggu ke Al-Sani, bilang sama saya acak-acak tuh orang. Jadi itu Bang ya? Iya. Jadi pada saat ada yang masuk di link sini, entah itu kan link ini bisa kemana-mana, Pak Gurunda, kalau ada yang masuk ke Gurunda, tolong kasih tahu saya acak-acak tuh orang. Artinya kalau ada yang Nasrani yang ngajak kita, beliau benar. Jadi Bapak Ibu nyaman belajar di sini. Ibu tidak tahu bahwa ada penyusup-penyusup di kita. Kemarin sudah saya eksi 1. Saya bilang juga Pak Juma, ada yang mengganggu 1. Lapor saya benar.
Saya bilang mungkin orang Hindu juga. Pak Juma udah bilang ke saya, kalau ada yang mengaku kita, malu lah ya, ibaratnya di rumah ini Zoom ini kan linknya siapa aja ngambil. Jadi Bapak Ibu bisa nyaman di sini. Salah satu faktornya Bang Jumani yang di luar sana. Itu yang Jumaya. Iya, Gurunda, ya siap. Jadi kalau ada penyusup masuk ke sini, maka saya lapor Bang Juma. Siapa ada Gurunda? Serigala kan? Kalau serigala sengaja. Kalau dia misalnya orang-orang Islam yang mengaku, setahu saya acak-acak tuh tempat. Itu Bang Juma mesti ingat. Iya, Gurunda. Saya catatan itu penting buat saya untuk Gurunda dan sahabat kita di sini. Kalau ada mencoba-coba memfitnah Al-Sani, ada mencoba-coba mendeklarasi Al-Sani, ada mencoba-coba macam-macam Al-Sani, maka beliau adalah orang pertama yang turun. Ya, itu ikrar saya ke Gurunda kita. Ya. Jadi Bapak Ibu belajar nyaman di sini, sambil kita berikan materi nyaman, juga ada gangguan dari luar. Karena sekarang terus terang ada 2 kali pagi kita masuk, di situ ada yang ngacak kita, Bapak Ibu yang masuk pagi, dan di grup juga ada WA itu yang macam-macam memposting yang lain. Nah, saya udah keluarin. Saya ingat Bang Juma, kalau ada yang begitu saya ingat Bang Juma. Tapi kalau belum macam-macam ya saya belum melapor Bang Juma. Tapi kalau tidak macam-macam dia bisa melapor Bang Juma. Itu Bang Juma ya. Baik Gurunda, mungkin saya pamit ya Gurunda. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Marelan itu saya tahu Bang Juma di apa itu di Belawan ya. Iya, betul Gurunda. Nah, di bypass Bang. Oh iya. Dekat katanya dari sini. Ke Makassar, Bang? Rencana hari Rabu tanggal 20 mampir dulu jumpa dengan Ko Stephen dengan Kohani dan tim di Jakarta. Bang Juma, kalau Bang Juma tim Bang Ko Stephen silakan jumpa Jakarta, tapi tolong berikan waktu 1 hari ke Sentul. Insya Allah nanti kita ada safari Gurunda kalau COVID ini sudah betul-betul ini kita safari keliling. Sekarang udah nggak banyak COVID. Alasan itu namanya botol aqua itu. Iya betul aqua. Iya. Satu Bang di Sentul di studio sini ya. Insya Allah Gurunda. Insya Allah. Ya, saya catat tanggalnya Bang ya. Abang singgah ke Juma sini ya. Insya Allah. Ya baik. Bapak Ibu semuanya, demikianlah perkenalan kita dengan Bang Juma, seorang zakir naik dari timur ataupun dari Indonesia. Beliau memperjuangkan Islam di luar dari serangan dari pihak-pihak yang tidak senang dengan Islam. Kita doakan beliau berjuang dan kita bantu semua beliau. Dan kalau beliau memang perlu kita dengan Al-Qurannya, kita berikan support dengan Al-Quran. Dan beliau juga memberikan support kepada kita. Kalau ada yang mengganggu Bang Gurunda, tolong lapor saya. Itu ya, jadi kolaborasi kita biar menepangkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih Bang Juma, selamat berjuang. Makasih Gurunda. Ya, saya selalu bersama Bang. Amin. Jangan patah semangat berjuang ya. Jadilah Bang Zakir naik Indonesia. Amin. Buktikan bahwa Al-Quran itu dan Islam itu adalah benar di mata manusia. Amin. Baik Gurunda, saya pamit sahabat-sahabat sekalian. Nanti kalau ke Gunung Talo hubungi saya ya Ustadz. Insya Allah. Nomor kontak saya yang Excel saya ada titip di sini. Mana tahu ada yang mau tanya-tanya tentang Babel. Ya silakan Insya Allah. Nomor HP Bang Juma ini susah didapat. Dia obrol sini. Ya, karena Gurunda. Saya 8 lapis baru ketemu beliau. Sekarang dia obrol di sini. Silakan ambil. Iya, makasih ya Gurunda ya, sahabat-sahabat saya pamit ya. Selamat berjuang ya Bang Juma ya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua berdoa. Terima kasih Bang.